Puji Tuhan saudara, kalau kita lihat pada saat-saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah satu kemurahan Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus hadir saudara. Kita tidak tahu seberapa banyak, walaupun kita bisa hitung dari jari, yang jelas lebih dari 10 saudara. Seperti apapun, kalau kita punya hati yang rindu, yang haus akan Tuhan, akan Tuhan, Tuhan pasti curahkan. Tuhan pasti nyatakan kerinduan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita lihat saat-saat ini masa new normal, kita lihat keadaan semua orang takut saudara. Ya, di era yang baru, zaman yang sedemikian rupanya, ya, bahkan begitu canggih, tetapi 2020 kita lihat cukup kita dikasih pelajaran hanya suruh cuci tangan dan pakai masker, Bapak. Ironis ya, coba dari sekian kemajuan yang luar biasa canggihnya, bahkan semua memberikan ya HP aja udah 4G, bahkan ada yang 5G. Tapi tahun 2020 kita hanya disuruh belajar cuci tangan, saudara. Saat ini orang, apakah kedepannya kita masih bisa beribadah? Kita rindu, kita berkumpul bersama-sama ibadah memuliakan nama Tuhan, saudara. Tetapi tak ada satu pun memprediksikan apa yang akan terjadi esok, saudara. Kita lihat beberapa hamba-hamba Tuhan ya cukup terkenal juga, bahkan tadi malam kalau Bapak Ibu lihat live streaming dari Israel, saudara, 4 pembicara tokoh besar luar biasa sekali tentang akhir zaman, saudara. Banyak memprediksikan apa yang terjadi ke depannya. Segala sesuatu sudah Tuhan firmankan. Saya ingat sekali di antara 4 pembicara itu ada satu yang saya kenal, saudara. Itu teman sekolah saya di Pekalongan, Bram Swala. Dia gembala sidang GBI Serabi Cengkareng. Luar biasa Tuhan pakai, saudara. Tetapi di tengah-tengah keadaan ini, mari sebenarnya kita mau belajar apa sih ibadah yang sejati ini. Mungkin sementara ini pemikiran kita yang penting hari Minggu kita datang ke gereja, kita berkumpul, kita bertemu Bapak Gembala, kita memuji Tuhan, menyembah, berdoa, memberikan persembahan, saudara. Mungkin selama ini mindset kita, pemikiran kita hanya di situ. Tetapi kita lihat 3 bulan terakhir, Bapak Ibu, tinggal di rumah saja. Coba kita renungkan, introspeksi sebentar. Sejauh mana selama ini kita berdiam diri di rumah, saudara? Ada nggak sesuatu yang hilang? Ada nggak sesuatu yang kurang? Kok ada rasanya ada sesuatu yang hilang, saudara? Mungkin kita bisa lihat di live streaming, bisa ini ada sesuatu, tetapi tetap ada sesuatu karena kita biasa berkumpul, ya berbagi, ada sesuatu yang hilang. Tapi pada pagi hari ini yang indah, kita akan belajar apa yang Paulus katakan, saudara, di dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan 2, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca. Karena ini kita jumlahnya sedikit, kita akan baca bersama aja, saudara. Oke, ya. Kita akan baca bersama-sama Roma 12 ayat 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ini
Surat Paulus ditujukan untuk jemaat di Roma, saudara. Ya, kita tahu kalau kita belajar, kita lihat beberapa saat itu Paulus ya sedang giat-giatnya, saudara, penginjilan. Banyak di Efesus semuanya beberapa, tetapi surat ini ditujukan jemaat Roma. Saudara, kalau saat ini persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita berbicara persembahan ini dalam konteksnya pada zaman bangsa Israel, saudara, dia mempersembahkan sesuatu, mempersembahkan yang hidup, kambing, domba, saudara, mempersembahkan, bukan binatang yang mati, saudara, tetapi yang hidup. Itu salah satu persembahan yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Tidak bercelah, hidup, dan kalau ada yang cacat tidak boleh diperiksaan, tidak boleh. Ada aturan permainannya dalam persembahan bangsa Israel. Nah, kalau saat ini kita lihat, saudara, kita mau ibadah, mungkin saat ini kita bersyukur kita kena ini. Kita lihat selama ini, kita lihat hidup kita. Adakah kita sudah mempersembahkan tubuh kita yang hidup? Atau setelah nanti aja kalau sudah selesai dari ini, saudara. Ada orang di sana, ada sebuah kota, orang dari seberang sana, dari Medan. Waktu mudanya dia hebat sekali, kuat. Dia seorang driver. Dia udah sama orang tuanya, kamu harus ingat Tuhan, sering ibadah. Wah, nanti aja nanti aja Tapi saudara, saat dia kena stroke, pada saat kena stroke itu dia baru sadar, aduh Tuhan, aku mau melayani Engkau. Apakah ini, saudara? Apakah hal ini nanti atau kita Tuhan kasih sisa aja? Tidak, saudara. Rasul Paulus tekankan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Yang hidup kita tahu, ya tentunya berbicara masalah hidup, salah satu kehidupan orang dikatakan hidup itu pasti membutuhkan sesuatu, makan atau minum, saudara, ya, dan sebagainya, bertumbuh bahkan menjadi dewasa, saudara. Bapak Ibu kalau punya anak, misalnya udah 10 tahun tapi masih minum harus pakai dot terus, ya, apalagi udah SMP gitu, ngomong aja belum bisa, sedih nggak? Sedih, saudara. Pasti ya, kita berharap selaku orang tua anak itu ada peningkatan, ada pertumbuhan. Nah, dalam konteks tubuh yang hidup ini, kehidupan kita itu juga bukannya yang ideal atau gimana, tetapi ada satu perubahan, ada makin dewasa bertambah-tambah, saudara. Persembahan bukan hanya sekedar yang penting ini Tuhan aku serahkan, tapi tidak, saudara. Tetapi dengan berjalannya waktu, tubuh ini juga bertumbuh, berkembang, berbuah-buah, dan buah itu bisa dinikmati orang, saudara. Kita naik lagi ke level yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan. Secara manusiawi kita itu tidak ada satupun orang yang berkenan, saudara, karena kita pada dasarnya adalah orang yang berdosa. Tetapi oleh kemurahan Allah, oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita ditebus, saudara, kita diangkat sehingga kita berkenan bertemu dengan Tuhan melalui Roh Kudus, melalui pengorbanan Yesus saat ini, saudara. Kalau saat ini mungkin kita yang penting datang gereja, yang penting saya ibadah, saya ketemu memuji Tuhan, selesai, saudara. Kalau kita lihat, perhatikan keadaan dunia ini. Ayat yang kedua di situ jelaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita lihat keadaan dunia ini saat ini.
Memang firman Tuhan katakan kita hidup bagaikan domba di tengah-tengah serigala, saudara. Ini suatu tantangan yang luar biasa. Tetapi firman Allah itu katakan bukan domba sembarang domba, saudara. Tetapi kalau boleh katakan itu domba bandel, domba jantan yang siap bertanding, saudara. Jadi kita itu bukan hanya sekedar domba hanya di tengah-tengah serigala, kita buat mainan serigala, saudara. Tetapi kita tetap tegar, kita pun berani, saudara. Kita berani karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Paulus menekan sekali, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah. Ini saudara yang penting. Masalah berubah, saudara. Kalau saya lihat, saya buka kamus besar bahasa Indonesia (ABBSI), berubah berarti ada satu tindakan yang berbeda, saudara. Dalam konsep ini berubahnya bukan kayak bunglon ya, binatang bunglon kali ya Bapak Ibu. Ya, dia mencolok warna hijau, dia berarti hijau, masuk di coklat, dia berubah coklat. Bukan itu, saudara. Tapi perubahan yang mutlak, yang 180 derajat, contohnya ya metamorfose, dari ular menjadi kupu-kupu, saudara. Saya yakin Bapak Ibu tahu semua tentang ular. Bagaimana kerjaannya ular itu? Ya tiap hari harus makan terus, gak ada apa. Makan. Tapi ada suatu saat dia harus berhenti. Kalau mungkin zaman sekarang itu istilah kerennya in time, saudara. Menyendiri, kita ada waktu khusus. Dia menyendiri. Proses jadi kepompong ada beberapa waktu. Kemudian dia mulai
Karena Tuhan sudah memberikan pertolongan dalam kehidupan masing-masing kami, Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan sekali saja. Ya, silakan. Oh, Ibu Kedba akan menjalankan persembahan. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayat firman Tuhan sebagai dasar atau landasan dalam hal kita memberi kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin.
dan berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan